Podcast Bebak, dialog asiknya BAK. Halo semuanya, gimana kabarnya? Lagi bahagia gak nih? Kalau aku sih lagi bahagia ya, karena aku baru aja nyelesain semester 4 dan udah masuk waktu liburan nih. Dan alhamdulillah nilai aku bisa bilang cukup memuaskan guys. Kayak gimana pun kabar teman-teman semua, aku berharap teman-teman itu selalu bahagia ya, dan sehat selalu. Oke, saat podcast ini diupload, sebagian teman-teman di sini mungkin ada yang lagi liburan, atau ada yang lagi magang, atau ada yang lagi KKN, atau mungkin ada adik-adik maba yang baru aja keterima di perguruan tinggi yang lagi gabut buat nungguin tanggal main masuk perkuliahan. Nah, misal teman-teman di sini adalah mahasiswa atau mahasiswa baru yang baru aja netes nih, atau mungkin ada calon mahasiswa yang saat ini tengah berjuang dan udah setting goals untuk menjadi seorang auditor. Teman-teman berada di jalan yang benar dengan mendengarkan podcast ini. Karena yang akan kita bahas kali ini linear dengan yang sedang teman-teman cari, yaitu kita akan menjelajahi terkait dengan dunia kerja auditor. Oke, sebelumnya kenalin aku Ananta, staf media dari Direktorat Komunikasi dan Informasi BAK FEB Undip sebagai podcaster debak di sini yang akan menemani teman-teman selama beberapa menit ke depan. Dan pastinya aku nggak bakal ngomong sendiri karena aku ditemenin sama seorang yang kece dan juga keren abis guys. Oke, langsung aja nih kita sambut bintang podcast kita, Kak Faisal. Halo Kak Faisal, gimana kabarnya? Ya sehat, alhamdulillah lagi libur hari ini sih. Alhamdulillah. Oke, karena ada pepatah yang mengatakan terkenal maka tak memahami nih Kak. Boleh nih Kak Faisal perkenalan dulu ke teman-teman debak. Halo teman-teman, nama aku Faisal. Aku lulusan dari akuntansi Undip angkatan 2018. Dulu di BAK aku pernah menjabat sebagai junior auditor dari 2020 sampai dari 2019 sampai 2020. Kemudian menjadi supervisor dari 2020 sampai 2021 sebagai supervisor ya. Terus untuk di 2022 kebetulan aku baru join di EY dan statusnya sih sebenarnya masih intern. Alhamdulillah sampai sekarang aku masih di EY sampai Juni 2023 ini. Oke, jadi Kak Faisal ini sekarang adalah seorang auditor di EY dan pernah menjabat sebagai supervisor BAK di tahun 2020 sampai 2021. Wow, keren banget ya guys ya. Oke, seperti judulnya, mari kita jelajahi dunia kerja auditor langsung dari seorang auditor di KAP Big Four, EY, Kak Faisal. Baik, yang pertama Kak Faisal di sini kan memilih karir sebagai seorang auditor. Nah, kira-kira apa sih alasan Kak Faisal memilih jalur karir ini? Kalau kenapa milih jadi auditor ya sebenarnya sih awalnya aku pengen jadi akuntan biasa aja ya, cuma dulu tuh ngelihat auditor yang kerjanya cuma ngecek doang gitu kan, daripada akuntan yang harus input data, yang harus ngitung segala macam. Menurut aku kayaknya auditor lebih enak aja gitu, dan sebenarnya sih enggak ya, sebenarnya auditor tuh lebih di challenge untuk lebih mengetahui soal akuntansi dibandingkan akuntan itu sendiri. Tapi pada akhirnya sebenarnya jadi auditor itu seru juga ternyata gitu, soalnya banyak knowledge yang banyak knowledge yang didapat. Terus habis itu untuk masalah pengalaman juga lebih banyak kalau menurut aku sih. Oke, jadi awal tujuan karir Kak Faisal di sini adalah menjadi seorang akuntan biasa ya guys ya. Tapi Kak Faisal ternyata end up jadi seorang auditor nih guys. Tapi meskipun begitu, dari Kak Faisal sendiri merasa seru dan juga challenging nih guys. Nah, aku jadi penasaran nih, karena aku seorang mahasiswa akuntansi dan juga anggota Badan Audit Kemahasiswaan. Aku punya tujuan karir menjadi seorang auditor juga. Boleh dong Kak diceritain gimana garis besar atau gambaran lingkungan kerja seorang auditor? Sebenarnya di tiap-tiap KAP itu kurang lebih ya 11-12 lah, lebih sering ke klien ya, terutama untuk audit year end gitu, audit akhir tahun itu kita lebih banyak kerja di kantornya. Jadi untuk kerja di kantor kita sendiri, misalnya kayak aku di kantor EY, yaitu paling di bulan Mei sampai Desember, paling sisanya udah di kantor klien.
Nah terus untuk apa namanya, untuk auditor sendiri tergantung dari divisinya ya. Kalau aku ada di divisi manufaktur dan penetration, aku apa namanya, ada prosedur stok opnam. Jadi kita harus mengunjungi apa ya, kayak gudangnya atau pabrik dari sebuah perusahaan, dan itu biasanya jalan-jalan lah gitu. Ada kadang ke Sumatera, kadang ke Sulawesi kayak gitu-gitu. Jadi kalau nanya lingkungan kerja auditor itu kayak gimana ya, mobile aja sih, bukan yang kita di kantor mendekam di kantor gitu, enggak sih. Wow, jujur ini di luar dugaanku sebelumnya. Ternyata pekerjaan seorang auditor itu nggak melulu kerja di belakang meja, utek-utek sama angka doang ya guys. Nah, lingkungan kerja auditor itu lebih fleksibel dan juga lebih mobile ya, lebih sering kerja di luar kantor. Nah, Kak Faisal di sini pernah nggak sampai nggak pulang ke rumah karena kerjaan di luar kantor, dan sampai berapa lama gitu Kak? Kalau nggak pulang itu karena karena kantor klien aku di Medan ya, anak kantor kliennya di Medan. Terus kebetulan kita harus audit akhir tahun di Medan juga. Itu nggak pulang 2 minggu, tapi nggak yang 2 minggu 24 jam kerja ya. Itu dikasih hotel juga sih sama si kliennya gitu. Tapi kalau untuk pengalaman lembur gitu, paling lama sih aku alhamdulillah ya paling pulang jam 4. Udah paling lama sih itu. Ada yang ada yang nggak pulang 3 hari bener-bener di kantor kerja doang gitu ada. Tapi kalau aku mah maksimal pulang jam 4 pagi gitu. Oke, 2 minggu ya guys, paling lama di luar kantor. Bahkan ada yang sampai 3 hari full di kantor doang. Dan ada kalau lembur maksimal jam 4 pagi ya guys. Jam 4 pagi. Oke, karena kita masih membahas tentang lembur-lembur nih Kak, aku mau nanya tentang stigma seorang auditor. Apakah seorang auditor itu selalu kerjanya lembur dan berada di bawah tekanan Kak? Kalau lembur ya tergantung ininya ya, tergantung kliennya lagi. Karena kan kalau auditor itu lemburin sebuah pekerjaan itu tergantung dari berapa sih klien yang dia handle gitu. Terus dari klien-klien yang dia handle itu rilisnya tuh mau kapan gitu loh. Jadi misalnya aku punya klien A gitu ya, pengen rilis di bulan Maret, terus habis itu dia baru mempersiapkan datanya tuh di bulan Januari akhir gitu. Otomatis kan aku cuma punya 2 bulan nih, ya harus lembur dong. Terlebih kalau misalnya klien yang aku handle itu nggak cuma satu itu aja, nggak cuma klien B juga gitu. Tapi kalau untuk auditor pasti lembur, aku bisa bilang 90% bener sih. Soalnya ada juga auditor yang jam kerjanya ya biasa aja gitu, pulang jam 6, pulang jam setengah 7 gitu. Terus kalau bekerja di bawah tekanan kayaknya bener sih. Oke, 90% auditor itu lembur dan selalu kerja di bawah tekanan ya guys ya. Berarti stigma ini benar. Oke, pertanyaan lanjutan ini sebenarnya untuk menjawab rasa penasaran aku aja sih Kak. Sebab Kak Faisal di sini hampir selalu lembur dan juga kerja di bawah tekanan. Apakah Kak Faisal tuh pernah kepikiran gitu Kak buat resign? Ya karena kan aku baru masuk juga ya, baru 6 bulan kali, 6 bulan 7 bulan. Ya belum ada sih kalau dari aku untuk resign. Soalnya masih awal-awal, masih ngerasa baru nyemplung gitu sih, masih ngerasa seru-serunya gitu. Oke, karena Kak Faisal di sini baru nyemplung ya guys, masih ngerasa seru-serunya dengan pekerjaan seorang auditor. Jadi aku doain semoga Kak Faisal di sini selalu betah kerja sebagai auditor dan terus melanjutkan karir sebagai auditor di EY. Oke, tadi kan Kak Faisal di awal sempat nyinggung kalau jadi seorang auditor itu ternyata seru dan juga menantang. Dari Kak Faisal sendiri gimana tuh Kak tantangannya ketika menjalankan tugas sebagai auditor?
Sebenarnya sih kalau dari perspektif aku ya, mungkin dari masing-masing auditor itu bakal beda-beda tergantung dari ranknya, terus tergantung dari klien yang dihadapin kayak apa. Kalau menurut aku sih salah satu tantangan terbesar aku selama ini ya pemahaman soal PSAK ya, karena kan kita mau ngeberin klien gitu loh, kita pengen tahu salah-salahnya klien tuh di mana aja sih, itu masa kita nggak paham tentang PSAK. Jadi sebelum kita apa ya istilahnya gitu, sebelum kita ngebenerin klien, sebelum kita nge-challenge klien, itu kita udah harus paham dulu kenapa sih ini misalnya akun ini harusnya jumlahnya tuh nggak segini loh. Sebelum kita nge-challenge klien tuh kita harus paham dulu soal PSAK-nya. Terus yang kedua itu juga soal berkomunikasi sama klien sih, karena di dunia kerja pun teman-teman jangan expect bahwa klien itu profesional juga gitu loh. Kadang-kadang ada klien yang staff-staffnya itu agak susah diajak ngobrol gitu. Ada yang pengetahuannya kurang, ada yang emosian, ada yang kepala gitu. Makanya menurut aku dua tantangan terbesar ya, pemahaman tentang PSHK yang kita auditor tuh diekspektasikan harus tahu semuanya soal PSHK. Yang kedua soal komunikasi dengan klien yang beragam gitu macamnya. Itu sih Ananta. Oke, jadi tantangan dari Kak Faisal di sini adalah PSAK dan komunikasi dengan klien, guys. Ini pesan dari Kak Faisal, jangan expect klien itu juga selalu profesional ya guys ya, karena klien itu ada beragam sifatnya. Oke, perasaan aku dari tadi ngomongin dukanya doang ya guys ya. Mungkin sekarang kita lanjut ke hal-hal yang menariknya. Gimana sih Kak masa awal Kak Faisal jadi auditor di EY? Masa awal ya, sebenarnya dari tadi aku ceritanya tentang masa awal karir aku, soalnya aku masuknya aja masih belum lama gitu kan, masih 6 bulan 7 bulan gitu. Tapi kalau misalnya dari awal, mungkin dari dari pendaftaran dulu ya, mungkin buat teman-teman di akuntansi Undip, kalau mau tahu aku join di EY itu lewat EY Kampus Sharing. Jadi di EY Sharing itu biasanya ada deh postingannya di postingannya di MA. Terus nanti tinggal daftar aja pakai link yang dikasih di posternya itu. Terus nanti tinggal upload CV sama apa gitu ya. Pokoknya di email CV-nya gitu. Terus habis itu nanti kalau misalnya CV-nya oke, tes tulis, habis itu tes bahasa Inggris, kalau lolos tes HR, terus habis itu udah langsung keterima gitu. Jadi nggak ada tes-tes kayak wawancara wawancara user yang sifatnya teknis di EY sih sebenarnya nggak ada. Mungkin gitu aja sih untuk untuk awal karir aku, karena aku baru masuk juga ya, jadi yang bisa aku ceritain itu sih anak. Oke, jadi Kak Faisal itu join EY dari kampus hiring ya guys. Dan kebetulan banget belum lama ini di FEB Undip itu ada acara kampus hiring dari EY juga nih. Terus gimana sih cara Kak Faisal beradaptasi dengan dunia kerja? Kan Kak Faisal di sini baru aja lulus kuliah, jadi ada transisi dari dunia perkuliahan dan juga dunia kerja. Kalau aku sih agak kaget, misalnya aku hari kedua itu langsung diurus klien, terus langsung lembur juga gitu kan. Aku kaget banget tuh, pulang jam 12 gitu, terus besoknya pulang jam 1. Untuk beradaptasi jadi sebenarnya nggak gimana banget ya, yang capek itu lebih ke fisiknya waktu awal-awal. Cuma kalau untuk adaptasi secara mental gitu, aku nggak ada masalah sih, soalnya kebetulan tim yang aku tim audit aku nggak yang menekan banget, atau nggak yang stres banget, masih normal gitu.
Jadi untuk adaptasi yang paling kerasa ya menurut aku di awal-awal kerja, ketika baru awal-awal masuk kerja banget itu divisi, soalnya langsung lembur, langsung ke klien gitu. Wow, awal kerja langsung berurusan dengan klien guys, dan juga langsung lembur. Untuk adaptasi mental dari Kak Faisal di sini cukup aman, tapi di sini adaptasi fisik ya Kak yang perlu diperhatikan. Oke, lalu gimana sih Kak perusahaan Kak Faisal ketika bekerja sebagai auditor itu Kak? Waktu awal-awal sih ya masih capek gitu ya, masih bingung banget kan. Ini disuruh ngerjain apa gitu. Cuma aku tuh banyak kan nanya sama senior gitu, atau enggak ya istilahnya kayak kakak tingkat kita lah gitu. Aku banyak kan nanya sama kakak tingkat, jadi kayak yang kayak gini-gini gimana sih ngerjainnya gitu. Dan di awal-awal aku kerja juga sebenarnya aku ngerasa emang kayaknya aku dibentuk dulu untuk sesuai sama kulturnya auditor gitu. Untuk gimana sih caranya komunikasi dengan klien gitu. Nih dikasih tahu gitu sama senior, nih tipe klien kita nih kayak gini, coba lu handle kayak gimana. Terus habis itu untuk working paper yang akan lu kerjain nih kira-kira ini coba lu latihan dulu, lu kerjain gitu. Jadi ternyata di awal itu tuh sebenarnya aku kayak disimulasiin dulu gitu, cuma nyaris real aja gitu, nanti nggak sih. Jadi gimana aku dalam menjalankan tugas ketika baru masuk ya ini aja sih have fun aja sih, soalnya banyak dibantu juga gitu. Masih capek dan bingung, karena seperti kata Bang Aldi Tahir, semua manusia di muka bumi ini bingung guys. Tapi so far dari Kak Faisal ini have fun ya guys, karena banyak dibantu sama senior-seniornya. Kemudian dari Kak Faisal, hal menarik apa aja yang dirasain Kak Faisal ketika menjalankan tugas sebagai auditor? Hal menarik apa ya? Yang paling menarik sih sebenarnya jalan-jalannya sih. Soalnya apalagi kalau misalnya banyak klien yang di luar Pulau Jawa gitu kan. Aku dari dulu jalan-jalan di Pulau Jawa aja gitu, paling ke Sumatera dikit-dikit. Nah kebetulan aku ada beberapa klien gitu yang dia pabriknya atau enggak misalnya si kebunnya itu adanya di Sumatera, ada di Sulawesi, ada di Kalimantan. Jadi ya otomatis ketika menjalankan suatu prosedur yang sifatnya harus terjun ke lapangan, harus ke kebun mereka, harus ke pabrik mereka, aku jadi ikut ke sana juga dong. Aku jadi ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi gitu sih untuk pengalaman menariknya. Jalan-jalan ya guys, seru banget gak sih? Tapi jalan-jalan itu kerja ya. Nah, ada nggak sih Kak pengalaman yang menurut Kakak itu di sini nggak terlupakan gitu? Pengalaman nggak terlupakan ya, sebenarnya masih belum bisa dilupain semua sih ya, masih masih baru-baru juga ya pengalaman. Cuma mungkin yang paling absurd gitu ya, yang paling aneh itu adalah waktu aku harus prosedur vouching kan ya, vouching ke gudang gitu, ke tempat archive-nya klien. Itu jam 10 sampai jam 12 malam. Itu menurut aku udah aneh banget sih. Biasanya kan kita kalau mungkin teman-teman dari divisi auditorat gitu kan sehari-hari melakukan prosedur vouching. Melakukan prosedur vouching itu kan biasanya dikirim email aja gitu ya. Kalau enggak data-datanya kita bawa ke rumah, kita kerjain bareng-bareng gitu. Nah ini aku ngerjain vouching itu di tempat archiving klien di sebuah gudang gitu jam 12 malam, jam 10 sampai jam 12 malam. Itu aneh banget sih. Oh, kayaknya pengalaman absurd begitu gak bakal terlupakan ya Kak untuk beberapa tahun ke depan. Gak tahu ya, cuma ya kalau ketemu yang lebih absurd lagi sih, bakal ada lagi sih yang lebih absurd lagi. Nah oke, lanjut nih Kak, aku ada pertanyaan, apakah auditor itu punya privilege gitu ya Kak? Mungkin seperti koneksi atau relasinya gitu. Auditor privilege ya sebenarnya masih ya, kita punya koneksi sama
klien gitu. Karena kan kita privilege-nya nggak beda-beda jauh sama kalau kalian tahu pekerjaan profesional lain gitu ya, kayak misalnya lawyer atau enggak bisnis atau tax consulting. Privilege auditor sebenarnya nggak beda-beda jauh dari mereka gitu. Kita punya koneksi ke luar ya, koneksinya ke klien gitu, atau koneksinya misalnya aku pernah ngurus soal pajak, aku kenal dikit lah sama orang pajak gitu. Terus kayak knowledge gitu kan. Sebenarnya nggak beda-beda jauh sih privilege-nya Ananta dari dari pekerjaan profesional lainnya untuk di koneksi dan knowledge. Oke, jadi auditor itu nggak beda jauh dengan profesi-profesi lainnya ya guys, soal koneksi atau relasi. Nah, dari Kak Faisal di sini ada nggak sih Kak kendala atau dukanya itu menjadi seorang auditor gitu Kak? Untuk dukanya sampai saat ini sih belum kerasa banget ya. Tapi mungkin ya sedihnya tuh ya kalau misalnya kita lagi weekend gitu, kadang-kadang kan kita weekend masih kerja juga gitu kan, karena harus dirilis cepat. Jadi mau nggak mau weekend kita kerja, kita lembur, padahal kan weekend gitu kayak Sabtu malam Minggu gitu kan kita biasanya main gitu, ini malah kerja. Terus habis itu kalau misalnya ada acara keluarga yang sebenarnya kita kayak acara tahunan lah gitu, biasanya kita datang cuma gara-gara ada pekerjaan kita jadi nggak datang gitu sih, nggak bisa ketemu saudara-saudara. Mungkin gitu sih dukanya, karena aku baru masuk juga, jadi ya pengalaman soal duka-duka menjadi audit itu masih belum banyak juga, tapi selama ini aku rasain gitu. Oke, baik. Jadi dukanya menjadi seorang auditor itu istilahnya susah buat dapetin work-life balance ya Kak. Karena saat weekend atau liburan itu harus menyelesaikan pekerjaan. Oke, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih Kak. Apa pesan yang ingin Kak Faisal sampaikan kepada teman-teman debug di sini yang mungkin bakal kepake di masa depan untuk teman-teman yang pengen meniti karir di dunia auditor? Oke, mungkin buat teman-teman debug yang pengen pengen melanjutkan karirnya sebagai seorang auditor, saran dari aku sih coba kuasai PSAK, kemudian soal bagaimana sih bisnis itu bekerja gitu loh. Karena kita sebagai auditor itu mau nggak mau dituntut untuk paham soal bisnis dari klien tersebut, soal pencatatan yang dilakukan oleh klien tersebut, dan pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh klien tersebut. Jadi sebelum kalian masuk nggak ada salahnya sih buat baca-baca atau lebih mendalami lagi soal PSAK. Terus habis itu mungkin kalau kayak materi-materi yang berkaitan dengan manajemen itu boleh juga sih boleh juga diserap dan dipelajari gitu. Oke, yang pertama yang tadi menguasai dan mendalami PSAK ya guys. Kemudian yang kedua, bagaimana bisnis itu bekerja, karena auditor itu dituntut untuk tahu proses bisnis kliennya. Oke, berakhirlah sudah kita menjelajahi dunia kerja auditor bersama bintang es kita Kak Faisal. Semoga pengalaman-pengalaman yang dibagikan sama Kak Faisal memberikan gambaran ke teman-teman semua terkait dengan dunia kerja auditor. Mulai dari gambaran lingkungan kerjanya, suka dukanya, sampai tantangannya juga. Pesan dari Kak Faisal tadi buat teman-teman yang ingin melanjutkan karir sebagai auditor, jangan lupa diimplementasikan sejak sekarang, yaitu mempelajari dan mendalami PSAK, kemudian memahami bagaimana bisnis itu bekerja, dan juga jangan lupa untuk selalu upgrade skill. Oke, kemudian aku sangat berterima kasih kepada Kak Faisal yang telah bersedia membagikan pengalamannya, sharing-sharing ke teman-teman debug semua tentang profesi sebagai seorang auditor. Terakhir, aku mau minta maaf kalau terdapat kesalahan ucapan yang kurang berkenan bagi teman-teman debug semua selama aku menjadi podcaster debug di sini.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast Debak yang diproduksi oleh Direktorat Komunikasi dan Informasi BAK FEB Undip 2023. Aku Ananta sebagai podcaster Debak pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Debak selanjutnya. BAK FEB Undip, upgrade our quality.